Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara Joseph Albert Michael dengan Muslim, yaitu mengenai paganisme. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Di sini sama-sama belajar studi komparasi ya. Nah, mudah-mudahan bisa mengedukasi. Oke, saya langsung saja dengan tema yaitu pagan. Apakah itu pagan? Ya. Kalau yang saya pahami ya, berdasarkan konsep akidah saya yaitu akidah Islam, yang dimaksud dengan penyembahan kepada pagan itu disebut dengan taghut. Yu'minu billahi wa yakfur bit taghut. Itu yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Apakah itu taghut? Taghut itu adalah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meliputi makhluk secara materi maupun secara hakikat, makhluk ya. Ciptaan Allah. Apakah itu manusia, malaikat, bintang-bintang ya, bulan, matahari dan seterusnya yang bersifat benda, termasuk makhluk hidup seperti malaikat, jin dan binatang sekalipun. Itu semua makhluk dan tidak boleh disembah. Ketika itu disembah, maka itu jatuhnya adalah kemusyrikan yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti ayat yang saya baca tadi. Kemudian dalam hal ini di dunia ini agama-agama yang menyembah berhala itu disebut paganisme. Kalau dari bahasa Yunani, pagan itu kan artinya orang-orang yang tinggal di pedalaman. Artinya mereka tidak berkonsep kepada wahyu Tuhan yang turun dari langit seperti agama-agama Abrahamik ya, tetapi mereka mengandalkan akal dan asumsi serta pikiran mereka untuk mendefinisikan konsep Tuhan. Masuk waktu habis. Oh ya, sebelum lanjut saya mau bilang mekanismenya seperti sebelumnya. Kalau sudah waktunya sisa 30 detik, saya open mic, saya bilang waktu tinggal 30 detik. Lalu ketika tinggal 10 detik, saya bilang tinggal 10 detik. Gak perlu hiraukan saya kalau saya open mic bicara seperti itu. Cuman sebagai penanda aja. Kayaknya 3 menit ya. 3 menit aja ya? Ya. Iya mas, soalnya saya lihat dari awal kayaknya kurang ini 2 menit. Oke lah, 3 menit oke. Tanya Joseph kalau dia setuju. 3 menit ya? Setuju bro. Oke lanjut. 3 menit silakan atau berarti dari sekarang aja itu masih ada 1 menit sisa Bang Al, silakan aja dihabisin. Oh iya 1 menit lagi mas. Oke, saya lanjut ya. Jadi Oke, di dunia ini hanya 2 saja, yaitu agama samawi, agama yang Allah turunkan kepada para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu agama samawi yang sentralisasinya adalah tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Sedangkan antitesisnya, lawannya adalah agama-agama penyembah berhala atau disebut pagan ya, itu tadi. Nah, fenomena ini sudah terjadi di merata dunia. Kita melihat konsep paganisme ini mengacu kepada penyembahan kepada berhala. Konsep yang dimiliki diantaranya adalah konsep Trinitas Yunani, misalnya itu Dewi Hekate, wanita yang berkepala 3. Trinitas ala Romawi yaitu Diva Triformis, atau suku-suku laut Eropa yang menyembah dewa wanita yaitu Matron ya, atau Persia Trinitas Ahura Mazda Mitra ya, dewa Mitra, dan banyak lagi ya, termasuk di India juga. Aristoteles juga mengatakan ya bahwa sesungguhnya kami mengambil angka Tri. Oke, sekarang waktunya Pro Joseph berbicara. Waktu saya mulai saat Anda berbicara. Oke, sebentar Bro Johan, saya harus siap-siap untuk buka ini, jadi harus dimatiin dulu layar ininya. Oke, baik, kita akan mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mencatat beberapa poin, kurang lebih ada 4 poin di sini yang saya pikir keempat-empatnya ini menurut saya kurang mengena dalam definisi pagan. Definisi pagan yang saya ajukan adalah etimologi dari kata pagan itu adalah merujuk kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menyembah Allah yang benar itu. Allah yang benar itu siapa?
yaitu yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 3. Ya walaupun mungkin dipakai sebagai rujukan untuk memporak-porandakan iman kekristenan yang katanya Yesus utusan, nggak apa-apa. Dan Allah yang benar itu selain di Yohanes 17 ayat 3 juga ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, yaitu Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, putranya yang tunggal, dan juga Roh Kudus Allah yang menghidupkan, Tuhan yang menghidupkan. Nah, dari poin yang pertama dikatakan bahwa di dalam Islam, dari definisi paganisme ini dikatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang syirik. Ya, saya tahu, karena pada saat itu ketika kita melihat bahwa pada dasarnya Allah itu berbicara kepada kaum-kaumnya sendiri, umatnya sendiri. Kenapa? Karena kita lihat bahwa orang-orang Islam sendiri banyak yang syirik. Kenapa? Contohnya banyak dari mereka yang menggunakan praktik-praktik sihir, ya, praktik-praktik magis. Ya, contohnya ilmu raja. Raja itu dalam ajaran Islam. Dalam sejarah raja itu berkembang di internal di era Islam karena adanya cerita dari Harut Marut, malaikat yang Allah utus katanya di daerah Babilonia untuk mengajarkan ilmu, ya, ilmu sihir gitu. Dan kemudian manusia itu menganggap bahwa ilmu sihir itu sangat penting sehingga mereka belokkan. Nah, sebenarnya itu adalah perkataan Allah kepada orang Islam sendiri, bukan di luar Islam. Makanya dikatakan bahwa orang yang berbuat syirik itu ya kebanyakan orang Islam sendiri. Makanya mereka memanggil jin, mereka mengusir jin itu juga dengan mantra-mantra yang sama sebenarnya, cuman ya balik lagi. Kemudian poin yang kedua dikatakan pagan dalam Islam adalah disebut sebagai togut. Ya, ini makanya negara kita sempat mengalami juga yang namanya kaum-kaum Islamis yang agak ekstremis mengatakan negara kita itu togut, ya, demokrasi togut. Yang sebenarnya saya nggak mau bahas ke situ. Ini dalam artian bahwa mereka memiliki tafsir yang sangat-sangat vital dan juga bahaya ketika menelaah kata togut gitu. Kenapa? Kata togut ini nggak berbatas loh. Gitu. Makanya ada orang yang menafsirkan yang tadi saya bilang. Kemudian yang ketiga, pagan itu menurut orangnya ini orang pedalaman menggunakan akal dan pikiran, asumsi dan segala macamnya dalam memahami Tuhan. Ini yang saya justru pertanyakan, bukankah dalam Islam juga dikatakan ulama-ulama cendekiawan itu menggunakan pikiran ketika mereka memikirkan kebagaimana sifat Tuhan. Contohnya seperti ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Boleh di-pause dulu, saya mau nampilin data. Oke, sudah. Di-pause dulu bentar ya. Bentar. Duh, ketutup lagi. Bentar ya. Salah buku, sorry. Nunggu Joseph ya. Johan, bisa ini nggak apa? Tampilin aja timernya, bisa nggak? Nggak bisa mas, saya cuma HP satu ini. Kan tadi saya di awal tanya, apa nggak keberatan kedua belah Ya, pihak? tapi mohon yang strict kamu ya. Maksudnya kalau udah Maksudnya? 3 info langsung itu, bunyikan belnya otomatis gitu. Oh iya mas, dari tadi kan kalau sudah habis waktunya kan itu suaranya tadi dengar. Oke. Ada suara alarmnya. Oke. Nah iya mas. Sama tiap kali 30 detik, sisa 30 detik saya bilang, terus 10 detik saya bilang juga. Jadi biar kedua mas bisa tahu, sisa waktu terakhir. Oke mas, terima kasih atas pengertiannya. Oke, ini saya akan tampilkan ya. Saya nampilin yang cepet aja ya, Mas Al, karena Mas Al juga nggak mau nampilin data, jadi saya biar fair aja, biar cepet aja. Soalnya takut kalau misalnya saya pakai data yang wow gitu, takut kebuang sia-sia. Ini contohnya, bentar, saya juga ini harus hati-hati nih, takut nanti kelihatan bayangan muka aku nanti. Ini dia. Di dalam Islam, karena dikatakan tadi kan saya catat nih poinnya, dikatakan orang pagan itu dari bahasa Yunani atau dari orang Yunani gitu pengertiannya. Soalnya cepet banget sih ngomongnya, dikatakan seperti ini. Ya, pagan itu menurut ternyata kamu juga pakai akal sehat kok, Islam. Ya, menerima kepastian ketentuan kedua mustahil akli, yaitu akal sehat mengingkari sesuatu. Nah ini Waktu habis. saya bingung. Ya. Di sini Gini mas Al, Bro Joseph, ya. kayaknya saya lihat mungkin waktunya kurang buat kedua belah pihak. Perlu ditambah? boleh tambah 4 menit. 4.30 deh. 4.30 kurang banget. 4.30 ya? 4 atau 5 menit lah ya. Ya udah 5 menit. 5 menit? Oke, 5 menit ya. Mulai dari sekarang ya. Oke mas, silakan. Oke. Saya nggak ada tambahan untuk 2 menit nih.
nanti jadi lain. Oh ya, silakan. 2 menit. Iya, Oke. tambahin saya 2 menit ya. Oke, jadi saya lihat nih kayaknya gini. Oke, saya langsung aja ya. Tambahan saya 2 menit. Oh, lanjut ya. Iya, kan Aku tadi dapat Mas Al juga seperti itu. Ketika awalnya 2 menit, terus ternyata 3 menit, kita kasih tambahan dulu Mas Al 1 menit, biar 3 menitnya itu dari awal. Sama seperti sekarang 5 menit, 2 menitnya dari awal. Gitu. Biar saya juga merasakan 5 menit dari... Lanjut. Oke, silakan Bro Joseph. Suara saya Waktu dimulai saat kamu bicara. Oke, saya berbicara ya. Oke, jadi di dalam Islam saya lanjutkan lagi, tadi sempat terputus mungkin ya. Di sini juga dikatakan ada digunakan dalil akli selain dalil nakli. Dalil akli ini adalah salah satunya menggunakan akal, kepastian akal sehat ya untuk menerima kepastian tertentu. Mereka juga menggunakan akal ternyata. Jadi yang dimaksud pagan tadi pengertian Bang Al ini agak rancu. Jadi saya minta tolong untuk diluruskan lagi. Kemudian dikatakan agama samawi itu agama yang diturunkan Allah, sementara antitesisnya atau lawannya adalah agama di luar agama samawi, yang mereka itu mengajarkan ajaran-ajaran pagan, nyebut trinitas. Wah, ternyata ini ya datanya ya. Ini mah data saya Facebook dulu saya pakai nih. Data cocokologi nih tuh. Tuhan dewa telah mati nih, trinitas tridewa ya kan, ada nih. Tuh, ada Aura Mazda, ada Dewa Mitra. Tadi disebutin ini. Tuh ada Osiris, ada Horus, ada Bacchus, ada Apollos, Jupiter nih Yunani ya kan. Tuh. Nih. Tuh, kok bisa sama sih? Kenapa bisa sama ya datanya? Ini kalau datanya Facebook gini saya nggak bisa blogspot, soalnya itu mainin saya dulu. Jadi ketika muncul sesuatu itu saya langsung kayak pernah denger gitu kan, deja vu nih. Saya kasih tunjuk blogspot nih, blogspot jurnal nih ya. Bentar ya Johan. Taruh ya. Nih, saya tampilin jurnal misalkan. Misalkan saya pakai ini, misalkan The Quranic Pagan misalkan nih. Saya misalkan pakai data ini nih, The Quranic Pagan misalkan nih. Saya pakai ini kan saya pakai ini data dari orang yang menulis ini adalah seorang profesor misalkan The Quranic Pagan and Related Matters gitu. Hal-hal yang berbau level poin 4 poin ini aja gitu. Silakan mungkin Bang Al boleh dijawab. Silakan. Waktu saya silakan. Oke. Nanti saya akan tanggapi ya. Sudah 5 menit 20 detik ya. Sisa waktunya Joseph. Oke. Saya akan tanggapi nanti di belakang, tapi saya pemaparan aja dulu lah biar enak ya. Jadi begini, apakah agama Kristen ini asimilasi dengan agama pagan atau terjadi sinkritisme ya? Nah, saya melihat ada indikasi ke situ dan ini diakui sendiri oleh tokoh-tokoh gereja ya. Nah, dari indikasinya beberapa tadi yang saya dari awal saya sampaikan tadi bahwa konsep Trinitas ini sudah dimiliki oleh agama-agama di dunia sebelum Kristen, jauh sebelum ada Kristen tadi ya, seperti Trinitas Yunani ya tadi kan, Trinitas ala Romawi, kemudian suku-suku laut Eropa yang menyembah 3 dewa wanita ya, Matron itu atau Persia Trinitas, Ahura Mazda Mitra ya, dan kemudian India juga dengan Trimurtinya ya. Ini konsep yang pertama. Yang kedua, konsep anak Tuhan. Konsep anak Tuhan ini adalah konsep yang dimiliki oleh agama-agama pagan ya. Dalam Kristen, Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang memiliki duinatur atau hybrid ya. Nah, akar akidah ini berasal dari Yunani dan Romawi sebenarnya. Waktu itu Kaisar Konstantin itu adalah penganut paganisme dia sebelum dia menerima Kristen di situ. Nah, Tuhan lahir dari hubungan wanita ya melalui Roh Kudus. Kemudian manusia melahirkan anak Tuhan, dewa laki-laki. Ini konsep yang dimiliki oleh dewa Yunani seperti Zeus, di mana dia mendatangi Dance dalam wujud hujan emas dan melahirkan Perseus. Hercules lahir sebagai putra dewa, sebagai juru selamat. Ini dimiliki oleh konsep agama di Yunani paganisme ketika itu. Jadi konsep anak Tuhan sebagai raja dan juru selamat, juga dogma diktator pemimpin Romawi seperti Julius Caesar misalnya dianggap sebagai anak Tuhan, raja juru selamat yang merupakan manifestasi Tuhan. Ya, ini sudah diadopsi lebih dulu sebelum ada ajaran Kristen.
ya, termasuk juga Agustus ya. Ini adalah pemimpin raja juru selamat dan sekaligus anak Tuhan ya. Nah, sejalan dengan apa yang ada di dalam gospel, misalnya dalam Markus ya 1 ayat 1, ini sejalan ya. Yohanes 1:4 ayat 14 dikatakan Bapa telah mengutus anaknya sebagai juru selamat dunia. Nah, ini sejalan tadi dengan konsep akidah Yunani tadi ya. Nah, kemudian di antara lain selain konsep anak Tuhan juru selamat, yang juga dimiliki oleh agama paganisme adalah konsep di mana kabar baik ya, juru selamat dan anak Tuhan. Itu 3 itu, kabar baik, juru selamat, anak Tuhan. Ini dimiliki oleh konsep dewa-dewa Yunani seperti itu. Nah, makanya ada Julius Caesar itu dia dianggap sebagai anak Tuhan, juru selamat dan sekaligus kabar baik gitu ya. Nah, ini datanya bisa dilihat dari verse Apology chapter 21 ya, itu ada saya pernah catat itu. Nah, kemudian di dalam cerita-cerita yang ada di dalam keyakinan Yunani juga seperti itu ya. Kita melihat misalnya waktu kematian Yesus dalam Matius 12:40 diceritakan bahwa kejadian Yesus itu seperti Yunus, katanya 3 hari di dalam kubur, dan Yunus mati 3 hari dan di dalam perut ikan 3 hari 3 malam ya. Kalau Yesus kan dalam perut bumi, seperti itu mirip dengan Yunus, perumpamaan seperti kata Matius ya. Nah, ini sama dengan konsep dewa Inanna Babel. Apostel Creed, di dalam tulisan Apostel Creed dia jelaskan bahwa Inanna mati lalu bangkit ke surga setelah 3 hari juga. Inanna bangkit ke surga, kembali ke bumi setelah 3 hari. Jadi ini ada cerita, ini ada kemiripan dewa Inanna di Babilonia itu dengan cerita kematian Yesus di dalam Matius 12:40 tadi, di mana seperti Yunus 3 hari di dalam perut ikan dan Yesus 3 hari dalam perut bumi lalu bangkit seperti itu. Nah, di dalam Bible Matius 27:48-52 juga jelaskan bahwa ketika Yesus disalib ya, ada gempa, gedung-gedung roboh. Ya, kuburan terbelah, lalu zombie berkeliaran ya, orang mati bangkit dari kubur dan berjalan-jalan di kota. Itu bisa dilihat oleh banyak orang ya. Tapi cerita ini hanya ada di dalam Matius, cerita Walking Dead ini. Nah, cerita ini merupakan sama dengan, nah ini dianggap cerita ini mungkin kesalahan atau mengadopsi dari tradisi setempat itu seperti apa, mungkin nanti Joseph bisa jelaskan. Nah, jadi ada beberapa indikasi tadi yang sudah sebutkan, konsep kematian dan kebangkitan, gitu. Kemudian anak Tuhan ya, kemudian juga konsep tentang Trinitas, konsep Trinitas. Nah, ini sangat identik dengan agama Islam. Oke Mas, waktunya habis. Giliran Bro Joseph, waktu saya mulai saat Anda berbicara. Aduh, ini namanya tadi saya ngajuin pertanyaan, katanya dijawabnya belakangan. Ini kalau misalkan kita pakai konteks yang sama, saya jawab, ini belum ngomong ya Johan ya, jangan dimulai dulu. Ini keberatan saya loh. Ini kalau kita cuma ngomong bertanya nggak mau menjawab, itu saya juga bisa. Anda kenapa nggak mau menjawab sekarang gitu? Maksudnya dijawab dulu, baru bertanya. Ini konsep apa ya? Ini debat apa namanya ya? Debat jawabnya belakangan. Memberikan penjelasan, dan Anda tidak memberikan penjelasan dari sisi Islam, memandang bagaimana Islam memahami Tuhannya. Anda harus memiliki poin lebih unggul daripada Kristen memandang Tuhannya. Saya tidak bisa menjawab, saya tidak bisa membantah apapun, dan Anda hanya bertanya. Kita namanya bukan berdebat, ini hanya bertanya. Dan saya pun nggak bisa bertanya, nggak usah ditanggapi. Ya, nanti saya jawab. Oke, saya jawab nanti. Setelah ini saya jawab. Lanjut. Saya catat pertanyaannya. Saya pegang aja omongannya ya. Kita akan nanti dijawab. Boleh. Oke. Kita akan tadi yang karena pengaturan waktu tadi. Lanjut. Pengaturan waktu 5 menit untuk penyerocos kayaknya udah terlalu panjang deh. Tapi nggak apa-apa. Ada beberapa poin, boleh dimulai lagi Johan ya. Tadi di pause ya. Boleh dimulai lagi. Ini mengenai poin-poin Anda yang sebenarnya semuanya cocokologi, dan saya sudah tampilkan tadi. Cocokologi Anda itu berdasarkan dari tadi yang Facebook yang ini loh. Nih, saya tampilkan lagi, pause lagi Johan. Nih. Ini loh. Ini yang tadi Anda gunakan. Ini Tridewa, Trinitas ya kan? Osiris, Isis, Horus, nih Mitra. Dari tadi Dewa Mitra
Herman Orsman. Kemudian kamu mau bawa Hercules anak Tuhan, ini baca nih. Nih, anak Tuhan menyelamatkan manusia, ini perkataan kamu semua ini dikutip dari sini. Coba teman-teman yang menonton dari tadi mendengarkan, menyimak, coba lihatkan ini. Ini perkataan dia semua dari sini nih. Ini data namanya. Ini cocokologi. Kenapa nih? Kamu baca nih ya. Baca nih. Bahasa Inggris bisa kan? Bahasa Inggris bisa kan? Jangan saya permalukan kamu di sini. In the context of mythology and religion, Zeus is considered to be a mythological deity rather than a historically verifiable figure. Artinya apa? Zeus ini mitos, ya, dewa mitologi dibanding dengan tokoh histori atau yang diverifikasi, dapat diverifikasi sejarahnya. Tokoh yang dapat diverifikasi, kamu bandingkan dengan Yesus jauh. Ya, lagi nanti kalau misalnya kamu saya tabrakan dengan mitologi dalam Islam, kamu nanti bingung lagi. Kenapa? Nih, saya kasih tahu ya. Saya nggak bahas lagi nanti dewa Inanna, dewa Babilonia. Nanti saya bahas lagi nanti ke sini. Sama aja, ya. Bentar, Johan. Nih lagi. Bentar ya, saya nampilin ini. Saya nampilin apa? Data lagi. Mungkin tadi sempet yang namanya itu kita membahas tentang masjid yang ada kuburannya, teman-teman. Ya, benar ya. Oke. Nih, saya akan tampilkan datanya. Bentar, masih di hold ya waktunya, bentar. Oke. Lihat ini, saya tunjukkan pagan. Menurut Islam, ini adalah pagan. Kenapa ini pagan? Karena Rasulullah pernah bersabda, ketika Khadijah pernah bercerita, nih saya tampilkan lagi datanya. Data saya terpisah-pisah. Sorry ya. Nih, data saya dari handphone. Boleh di-post lagi Bro Johan. Ini dari Muhammadiyah ya. Dari website Muhammadiyah. Nih, ini resmi bukan dari Facebook ya. Nih. Lihat ya. Di Islam, masjid dengan ada kuburan itu nggak boleh karena pagan. Pagan loh, ini pagan, kayak Oten pagan. Oten itu penuh pagan kan, benar kan ya Bang Al ya? Udah tahu Oten penuh pagan, jangan diikutin dong. Jangan diikutin dong nih, lihat nih, hadis nih, ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, tak kala disampaikan kepada Nabi SAW bahwa istri-istri beliau menyebut tentang gereja, kami melihat gereja di negeri Habasyah yang dinamakan Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah datang di negeri Habasyah. Wah, ternyata istri Nabi pernah ke gereja, keren ya. Maka Rasulullah mengangkat kepalanya lalu bersabda, mereka orang Nasrani itu, jika di antara orang-orang saleh mereka meninggal dunia, mereka membangun gereja di atas kuburannya, kemudian melukis berbagai lukisan di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Wah, ternyata kita dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Orang Kristen, Oten Katolik. Woi, nih lihat nih, Oten Katolik. Nih, ini siapa Oten Katolik? Ini Santa Bernadette Suberius, Oten Katolik. Kenapa dibangun makam nih di gereja nih? Aduh, ternyata benar ini Nabi pernah ke gereja. Tapi tunggu dulu. Lah, kok mirip? Ini kok mirip ya? Lah, ada orang lagi berdoa lagi ini. Ini pagan gak nih? Ini masjid mana ya? Oh, kalau yang masjid ini mungkin nggak tahu Mas Al ya? Nggak tahu ya? Oh, coba kalau masjid yang ini tahu nggak? Ada makam siapa ini? Masjid mana ini? Yang ada makamnya nih? Hah? Masjid mana ini? Yang ada makamnya nih? Saya pernah lihat ini masjid yang ada makamnya. Wah, atau yang ini? Yang ini? Waduh, kok mirip? Mirip sama pagan? Nah, bentar lagi saya tunjukin lagi datanya. Bentar Bro Johan, sabar ya. Sabar. Nih konsep pagan nih. Konsep pagan nih kan, di luar agama samawi katanya pagan. Kita poin yang pertama itu jangan sampai lupa nih. Ntar ya Bro Johan, di pause lagi ya. Poin yang keempat, di sesi pertama, Bang Al mengatakan agama samawi yang diturunkan Allah itu antitesisnya, lawannya adalah agama yang di luar daripada yang diturunkan Allah. Mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran di luar diturunkan Allah. Bahkan Kristen disinggung. Berarti otomatis Hindu, Buddha gitu disinggung ya. Berarti anggap di luar Islam pagan ya. Karena ya kita berbicara fair secara data, Hindu dan Buddha itu bukan agama samawi ya kan. Seperti yang dijelaskan oleh Bang Al. Sekarang kita lihat ya. Nih, kalau Bang Al suka cocokologi, wah ketemu Joseph cocok. Kenapa? Nih, kita lihat ya. Ntar ya, saya tampilkan lagi nih. Suka saya kalau misalkan cocok-cocokan ini kita. Cocok deh. Nih. Ini pakaian biksu.
Ini pakaian biksu nih. Nih. Ini pakaian biksu nih. Ini pakaian biksu. Ini pakaian ihram. Nih. Mau ketemu Allah di Ka'bah, muterin Ka'bah, pakai pakaian sama seperti biksu. Sama nggak sama pagan ini? Sama nggak? Beda warna doang. Sama nggak? Suka kan dicocok-cocokologi? Nah, saya lanjutin lagi. Pause bentar, Bro Johan. Nanti dijawab ya ini ya. Sama tadi pertanyaan saya di awal ya. Jawab ya. Nih, bentar. Bro Johan pause lagi. Pos terus nanti kelamaan bro. Ya karena saya pakai data, makanya pakai data biar bisa pause-pause. Nggak etis. Kalau cuma pause doang nggak bisa pakai data. Tiap detik pasti saya pause juga. Iya. Bentar ya. Ini harus ada videonya juga nih biar makin lengkap nih. Pakai nyari-nyari itu lama lah Joseph. Oh ya udah, kalau gitu kalau nggak sabar ya Udah. silakan dibahas aja. Silakan dibahas dulu aja nggak apa-apa kalau nggak sabar. Saya tanggapi ya. Giliran oh ya. Oke, host. Waktu dimulai saat Mas Aldo bicara. Oke, Nggak apa-apa begini. kalau nggak sabar kok. Oke, saya melihat si Joseph ini nggak memahami substansi ya. Saya tadi udah jelaskan di awal bahwa agama pagan itu adalah agama penyembah berhala. Ya, saya nggak menyebut merek, nggak nyebut apa. Saya menyebut agama Samawi memang. Tapi substansinya adalah menyembah berhala atau selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu makhluk. Apakah berupa manusia, berupa jin, berupa malaikat, berupa binatang, ya, maupun berupa benda-benda seperti matahari, bulan, bintang, ya, air dan seterusnya. Itu substansinya. Kamu harus catat itu, ya. Tunjukkan kalau kamu tuh agak paham gitu apa substansi pembicaraan. Itu satu. Yang kedua, menyembah berhala ya, itu baik secara material maupun secara hakikat, ya. Seperti kamu menyembah manusia, tapi kamu katakan hakikatnya itu adalah satu hakikat dengan Tuhan, atau duinatur, atau hybrid seperti itu, penggabungan ya. Ya, itu kalau dalam pemahaman agama Samawi itu adalah penyembahan kepada berhala itu. Kenapa? Di dalam ajaran agama Yahudi maupun Islam tidak dikenal penyembahan kepada manusia. Tidak dikenal. Tidak ada ya, bahwa dalam Alkitab juga disebutkan bahwa Tuhan bukan manusia sehingga dia berdosa dan menyesal ya. Suaranya tidak pernah terdengar dan lain-lain ya. Bumi tidak akan mampu menampungnya dan seterusnya. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dia berenkarnasi ya, berwujud seperti sama dengan seperti makhluk. Ketika itu diakui maka itu disebut penyembahan kepada berhala. Nah, orang Yahudi mengatakan seperti itu, bahwa orang Kristen itu adalah penyembah berhala. Kenapa? Karena mereka menyembah manusia yang merupakan nabi dan rasul dan mengakui ada unsur Tuhan di dalam diri Yesus. Makanya mereka menyebut orang-orang Kristen itu penyembah berhala. Nah, dalam Islam kalau memang selain Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah termasuk berhala ketika disembah. Oke, itu satu. Yang kedua, tadi saya mau jawab pertanyaan kamu tentang itu raja dan sihir ya. Dalam Islam memakai raja ya, itu hukumnya syirik. Ya, Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain syirik. Menggantungkan tangkal, jimat ya, tamimah ya, itu termasuk perbuatan syirik yang ibadahnya seperti sholat akan ditolak selama 40 hari. Itu baru pakai tangkal saya, pakai jimat. Dalam ayat lain, hadis lain Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang melakukan perbuatan sihir ya, maka itu termasuk perbuatan syirik ya. Diharamkan melakukan perbuatan syirik. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru ya'limuna bisihir ya. Sungguhnya orang-orang mengatakan yang menuduh ya, orang kafir itu menuduh Nabi Sulaiman itu melakukan sihir. Sesungguhnya Nabi Sulaiman itu tidak melakukan sihir, tapi mereka yang mengikuti perbuatan-perbuatan setan itu. Jadi dalam Islam sihir itu hukumnya haram dan pelakunya itu kalau ketangkap dihukum mati kalau dalam syariat Islam itu sihir itu ya. Nah, itu saya jawab. Kemudian saya singgung sedikit di pertanyaan kamu tadi biar kamu senang. Dalil akli dan dalil nakli ya. Dalam Islam itu beragama harus menggunakan dua dalil. Dalil akli apa? Akal harus dipakai ya. Anak kecil sekalipun tahu bahwa satu itu bukan tiga dan tiga itu bukan satu. Kalau dikatakan satu adalah tiga, itu namanya tidak pakai akal itu. Akalnya ditaruh ke samping atau dibuang ya. Nah, kedua dalil nakli. Nakli itu apa? Wahyu.
Nah, itulah pertentangan antara dengan pagan tadi, bahwa pagan itu menggunakan akal-akalan, ya, berpikir dengan nalar tapi tidak menggunakan wahyu, sehingga akal yang terbatas itu membuat manusia tersesat, mengira-ngira, ya. Lahirlah konsep emanasi, lahirlah konsep inkarnasi, lahirlah konsep anak Tuhan, ya. Karena mereka mengira-ngira bahwa Tuhan itu mungkin bisa berada di mana-mana seperti itu. Tuhan itu rohnya terpancar seperti dewa matahari, sehingga pancarannya itu juga Tuhan. Seperti itu kan, itu emanasi kan. Nah, itu wahyu tidak seperti itu. Allah itu sebagai Khalik, sang pencipta. Dan selebihnya selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan. Laisa kamislihi syai'un. Itu clear. Konsep Islam itu begitu clear dan jelas. Enggak neko-neko, enggak muter-muter, enggak bulet gitu loh. Ya. Manusia bisa jadi Tuhan, bisa jadi dewa, malaikat bisa jadi Tuhan, ya, dan seterusnya. Islam enggak begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu clear. Jadi seperti itu saya jawab, ya. Nah, jadi kembali lagi seperti tadi Akhi Joseph, pahami substansinya, ya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa yang dimaksud dengan penyembahan kepada berhala itu adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan oleh agama-agama Abrahamik. Sema Israel, Eloheinu Adonai, Elohim Echad. Clear itu. Dan itu agama yang saya ketahui, ya, konsep Trinitas itu hadir 300 tahun setelah itu kewafatan Yesus, ya. 300 tahun sebelumnya itu malah nggak ada, ya. Nah, itu yang saya pahami. Jadi orang-orang pagan di baik itu Yunani, ya, Romawi, Eropa, Persia, mereka memiliki konsep itu. Tuh, gua ngomong sama orang nggak pakai data, ini datanya cuman blas. Ya Allah, Robi dibilang katanya nggak ngerti substansi. Yang nggak ngerti substansi siapa? Tuh masjid belum dijawab tuh. Masjid ada kuburan, belum dijawab tuh. Ajaran dari mana tuh masjid punya kuburan? Bang Al, jawab tuh. Tadi masjidnya juga jelas tuh di mana tuh. Kalau nggak tahu yang gambar pertama, gambar kedua tahu kali itu masjid ada di mana. Kalau nggak tahu berarti ente bukan Islam. Kenapa? Karena masjid itu sering dikunjungi, jutaan orang datang ke masjid itu. Itu mirip tahu sama konsep pagan, nggak ngerti substansi lagi. Saya kasih tahu kamu nggak ngerti substansi. Kamu bilang barusan konsep Trinitas 300 tahun nggak tahu. Belajar, kamu tuh sama seperti guru-gurumu Uniriva, Nandar dan segala macamnya. Kalian nggak pernah pakai data. Diskusi sama saya alasannya ada aja. Bilangnya, ntar ya datanya nyusul, ntar ya datanya belakangan, ntar ya laptop saya rusak, ntar ya, lama-lama ntar aja kita diskusinya. Saya kasih tahu sama kamu, belajar kamu jadi orang Islam, biar jadi murtad seperti saya, pakai otak. Ya, kamu bilang katanya kami mau ngakal-ngakalin, saya akan bantah kamu. Nanti kamu pasti tahu saya akan bahas kemana. Oke? Saya bikin kamu deg-degan. Kenapa? Kekristenan mengenal Trinitas itu tidak seperti yang kamu katakan 300 tahun setelah Kristus bangkit itu kelamaan. Kenapa? Santo Paus Clement dari Roma, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Polikarpus dari Smyrna, Santo Atenagora, Santo Irenaeus, Aristides, bahkan filsuf, ya, yang kamu kutip bukunya tadi di Apology, itu mengatakan mereka mengenal Trinitas. Walaupun memang kata Tritunggal tidak pernah ditekankan, tetapi tentang pengajaran Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu jelas. Saya sebutkan. Di pause dulu, Johan. Ini data soalnya panjang. Kalau saya ngomong tanpa data bisa aja 5 menit ngomong kayak orang pinter, tapi datanya nggak jelas dari mana. Udah dibantah mitologi, nggak berani lagi bahas ke situ kan? Udah ditegur itu mitologi nggak berani. Oke? Saya kasih tahu, letter to the Corinthians, kata Santo Paus Clement dari Roma, dikatakan bukankah kita mempunyai satu Tuhan dan satu Kristus dan satu Roh Kudus? Satu Tuhan, satu Kristus, satu Roh Kudus. Ada 3 nih Tuhannya nih. Enggak. Ya. Ini mengatakan Santo Paus Clement dari Roma, ya. Dalam buku The Teaching of the Church Fathers yang dikutip oleh Romo John Wills, SJ, Serikat Jesuit, mengatakan bahwa Santo Paus Clement dengan tegas mengajarkan Allah yang adalah esa dalam 3 pribadi. Hakikatnya. Wah, ini nanti kalau misalkan ini dikatakan pagan, nanti kamu berarti meludahi Imam Al-Ghazali dong. Imam Al-Ghazali mengatakan Trinitasnya orang Kristen itu bukan syirik. Karena apa? Walaupun Imam Al-Ghazali baru sampai pemahamannya Trinitas itu karakterisasi aja, tetapi dengan mengatakan Trinitas bukanlah syirik, berarti kamu mengatakan hal yang sebaliknya daripada Imam Al-Ghazali. Entah yang lebih pintar mana dari antara kamu atau Imam Al-Ghazali, ya. Saya lanjut. Saya kasih bukti juga. Santo Ignatius dari Antioquia.
abad pertama, bahkan ketika dia masih bersama dengan Rasul Yohanes, ya, Rasul Yohanes tuh hidupnya paling lama tuh kan. Santo Ignatius dari Antioquia mengatakan, membandingkan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun bait, yaitu Allah Bapa, yang diangkat ke atas oleh katrol, yang diumpamakan sebagai Yesus Kristus, yaitu salibnya, dan talinya, yaitu Roh Kudus. Dan ini perumpamaan paling pertama dan tertua mengenai tentang Allah Tritunggal yang digunakan oleh Santo Ignatius dari Antioquia kepada jemaat di Efesus, letter to the Ephesians, ya. Ignatius juga disebut sebagai Theophorus kepada gereja di Efesus di Asia yang ditentukan sejak kekekalan dan kemuliaan yang tak berakhir dan tak berubah. Lupa gue nampilin data. Sorry Johan. Gua pause nggak nampilin data. Sorry. Nah, ini data nih. Karena itu saya lanjutin waktunya. Nih, dasar dari pengajaran Bapak Gereja. Nih, Allah Tritunggal. Nanti gue tanyain ya. Konsep tauhid lu yang mana, versi yang mana? Misalnya San Paus Clement dari Roma nih. Tahun berapa? Nih, ini abad ketiga nih. Mana abad ketiga? Hah? Mana katanya yang bilang katanya kalian itu baru ada konsepnya 300 tahun setelah Kristus. Mana ini tahun berapa nih baca? Tahun berapa baca? Nih, lagi Santo Ignatius dari Antioquia. Baca ini dari tahun berapa? Nih, tahun berapa nih? Nih, abad pertama mula-mula kekristenan sudah bisa berdiri. Itu kata Tritunggal sudah jelas. Kenapa belum jelas? Karena pada saat itu Anda harus mengetahui Roh Kudus belum tercurah. Makanya di dalam Yohanes, Yesus mengatakan alangkah lebih baik jikalau aku pergi, karena roh kebenaran yang diutus olehku dari Bapa yang akan memberitakan kebenaran. Jadi selama sebelum Roh Kudus turun, orang Kristen itu belum mengerti tentang imannya. Bahkan murid-murid yang terdekat Yesus pun gak mengerti perumpamaan yang diberikan Yesus, perumpamaan tentang penabur benih dan seterusnya. Oke? Nah, kamu bahas tadi mengenai tauhid ya. Oke, sekarang nanti kamu jawab nih. Bro Johan boleh pause lagi? Boleh pause lagi ya? Udah berapa menit tuh? Sisa Nih, kamu orang Islam mana? Tauhid apa kamu? Tauhid yang mana kamu? Kamu tauhid yang 20 sifat itu Ahlussunnah wal Jamaah versinya Imam Hasan al-Asy'ari atau ini orang Wahabi nih? Nih, ini nih kalau mau saya bilang nih, ini juga trinitas nih. Ada trilogi tauhid. Ini dikatakan trilogi nih. Tauhidnya ada 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Wah, ini pagan ini, ajaran pagan ini. Tauhid apa ini? Tauhid 3 doang ini. Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 1? Kenapa harus ada 3? Karena pagan. Jangan lupa, kalau saya mau cocok-cocokin juga Bang Al, kalau nggak salah orang Islam itu wudhunya 3 kali, cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali. Kenapa harus angkat 3? Kenapa harus angkat 3? Pagan bukan? Tanggap ya. Waktu habis, Bro Joseph. Oke ya. Kalau saya melihat dari tadi, pertama begini ya. Joseph ini nampilin data, tapi nggak membantah apapun yang saya tanya tadi. Yang saya tanya tadi tentang zombie berjalan itu, bangkit dari kubur itu, dia aja nggak jawab itu. Kenapa di Matius ada, kitab-kitab lain nggak ada? Sekolah konversatif aja menolak itu, konversatif menolak itu cerita itu gitu. Karena cuma ada di kitab Matius. Itu satu, dia tidak jawab. Ya. Kemudian tadi ya tentang Imam Ghazali ya. Imam Ghazali justru membantah konsep Helenis, membantah konsep batinia, membantah konsep inkarnasi dan seterusnya. Ya, tidak ada Imam Ghazali itu mendukung konsep trinitas. Itu kamu keliru ya. Karena di dalam kitabnya Tahfuz Falasifa itu dia justru membantah ya konsep falsafah Greek itu dia bantah, di mana konsep Tuhan itu terpancar ya, memerci ya ke dalam diri makhluk, sehingga ada makhluk yang bisa naik ke makom Tuhan atau menjadi levelnya naik setara dengan Tuhan. Itu dibantah oleh Imam Al-Ghazali ya, karena itu falsafah ya. Kenapa falsafah? Ya karena cuma konsep pagan itu bisa diterapkan dengan kaidah falsafah. Kalau dengan kaidah akal nggak akan bisa diterima. Bagaimana mungkin bisa diterima ya 3 adalah 1, 1 adalah 3? Nggak akan bisa ya. Anak kecil juga dipaksa suruh nerima itu nggak mau, dia bakal nangis tuh anak tuh. Apalagi orang gede yang akalnya normal gitu ya. Kecuali pakai falsafah. Pakai falsafah mah bisa saja. Sepatu, enggak, ini bukan sepatu, ini ember, dia bisa saja. Kan hakikat.
Nah, ini memang sepatu tapi hakikatnya ember. Nah, itu ngelek bisa dengan konsep falsafah begitu. Tapi dengan akal sehat bisa nggak dibilang sepatu ya sepatu, ember ya ember gitu. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia, makhluk ya makhluk, pencipta ya pencipta, satu ya satu, tiga ya tiga. Itu nggak bisa kamu bantah Joseph, ya. Jadi kamu nggak bisa muter-muter sama saya, kamu nggak bisa kamu. Jadi nggak usah gaya-gaya pakai data. Makanya saya nggak berminat nanggapi kamu tuh pakai data. Kenapa? Data itu nggak ada manfaatnya kalau kamu nggak paham apa yang kamu bicarakan. Oke? Nah, kemudian mengenai ini, mengenai satu lagi, mengenai apa tadi yang kamu bilang itu, mengenai salib ya. Salib itu dari mana sumbernya? Dalam kitab kamu Yesus itu matinya di pohon, ya. Itu ada juga yang minum racun, ya. Jadi banyak variasinya. Tidak ditulis di salib itu nggak ada. Matinya di pohon. Itu di dalam perjanjian lama, ya. Salib itu adalah konsep dewa Horus, ya. Pagan Mesir yang memakai salib itu, di mana dewa itu dia membangkitkan Horus itu dari kematian dengan membangkitkan Firaun dengan melalui salib itu menjadi jalan kebangkitan bagi Firaun. Pharaoh itu dewa Horus. Jadi simbol itu ada kesamaan dengan simbol salib, ya. Nah, kenapa? Tadi saya bilang bahwa di dalam perjanjian lama Yesus matinya itu mati di pohon. Bahkan di dalam Sanhedrin dia mati dirajam bahkan dengan batu, ya. Baru digantung di pohon. Jadi nggak ada di salib itu. Nah, oke, itu beberapa hal tadi ya. Udah saya jawab ini. Nanti kamu jawab pertanyaan saya itu kenapa cerita zombie itu hanya ada di kitab Matius, tapi nggak ada di kitab Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian Flavius Josephus juga ya, historian pada abad itu ya, dia yang sangat teliti mencatat kejadian-kejadian, dia tidak mengatakan tidak ada cerita itu katanya. Itu bisa jadi penulis Matius itu salah kutip ya, atau memasukkan cerita, ya memang memasukkan cerita pagan itu di dalam kitab Matius. Kenapa? Karena tradisi zombie itu, mayat berjalan itu memang ada tradisi di Yunani ya, di mana mereka merayakan seremoni 3 hari. Nama perayaan itu Antesteria namanya, di mana diyakini pada perayaan itu ada zombie yang bangkit lalu berjalan-jalan di kota-kota. Nah, ini 3 hari ini ya, perayaan seperti ini, dan mereka meyakini mitos ini mitos Greek, Greek filosofi ya, mitologi gitu. Nah, ini yang diadopsi gitu, sama ceritanya dengan di kitab Matius. Ada ketika Yesus mati, ada gempa, kubur terbelah ya, gedung roboh ya, kemudian bangkitlah orang-orang mati berjalan di muka bumi, zombie-zombie itu. Itu cerita dari mana ini coba? Dari mana cerita ini? Siapa yang menceritakan ini, saya tanya. Coba kamu jawab nanti itu ya. Nah, jadi beberapa hal seperti itu. Kemudian tadi ya terkait dengan hal-hal yang kata kamu tadi, kuburan di masjid. Kuburan itu ya ada di masjid itu bukan dibangun karena dia memang sudah ada di situ lebih dulu. Dan Muslim tidak menyembah kuburan ya. Ziarah kubur itu bukan menyembah kuburan. Tidak ada di Al-Quran perintah untuk menyembah kubur ya. Bahkan awalnya dilarang oleh Rasulullah. Itu dibolehkan ya setelah Oke, waktu habis Mas Al. Silakan Bro Joseph untuk menanggapi. Lo tau nggak? Gue paling kesel sama orang kayak gini. Kenapa? Karena bahasnya kemana-mana. Ini udah bahas pagan, tapi bahas apa ya? Saya bingung ini. Bahas zombie berjalan. Ini lo bahas ini kan, Anesteria kan? Lo bahas ini kan? Ini bahasan gue waktu dulu masih jadi Islam. Gue bahas juga. Kenapa tadi nggak mau bahas kesini? Karena ini nggak sesuai. Karena yang kita bahas pagan, bukan bahas peristiwa Yesus mau. Sekarang gini deh, saya tuh bingung kenapa tiba-tiba kamu juga jadi bahas salib, mati di pohon, Sanhedrin, perayaan. Aduh, saya bingung sama kamu. Kenapa? Ini masih apa? Ya, ini masih apa? Ini masih asumsi. Ya, dan ini mitologi. Ini semuanya mitologi, cerita-cerita kuno. Ini nggak pernah benar-benar ada perayaannya. Sekarang kalau misalkan ada, buktinya mana? Buktinya deh mana? Perayaan ini beneran ada gitu, beneran misalkan kayak ngerayain ulang tahunnya si Johan kan beneran tuh ada yang ngerayain ulang tahun Johan. Ada nggak orang merayakan perayaan Antesteria apalah itu? Lu tuh jangan kemana-mana. Nih, gue tampilin nih ya, tauhid lu tuh ngaco. Orang bahas pagan kok jadi bahas kemana-mana sih, jadi lari kemana-mana. Bilang gua nggak ngerti sama data. Kalau gua nggak ngerti sama data, lu bantah data gua.
Bukannya malah lari lagi ke mitologi. Ini orang nggak bisa ngebedain mitologi dengan historical ya? Ngaco, nggak bisa debat nih. Bedain mythological sama historical event aja nggak bisa loh. Lah, lihat nih. Perbedaan kita ya dengan Wahabi. Kalau kita ini konsepnya sifat 20, kalau Wahabi akidahnya tauhid bagi 3. Tauhid. Di konsep lu tuh masih ada tauhid tuh. Orang-orang Salafi yang dituduh sama orang Sunni Wahabi itu pakai konsep namanya tauhid. Tauhid dibagi 3 tuh, dengerin tuh. Lu ngomongin 1 nggak mungkin 3, 3 nggak mungkin 1. Lu juga pakai tauhid yang adalah 1 dibagi jadi 3. Nih apa ini bahas nih? Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Tauhid. Ini tadi gue singgung di sini nggak kena, nggak mau dibahas. Hah? Malah nantangin gue bahas Yesus katanya apa? Bahas tentang masalah zombie itu out of context. Yang nggak ngerti substansi sekarang siapa? Ini masalah tauhidin, masalah akidah loh. Masalah tentang pagan kan. Anda bahas pagan itu mengenai berbicara angka, trinitas dan segala macam. Sekarang ada namanya tauhid. Nih, kata Ustadz ini nih. Hah? Ada yang tauhid. Terus katanya penyembah manusia. Wah, jangan lupa. Bang Al udah sering banget ya kalau Joseph bahas ini ya. Udah sering banget ya, Nur Muhammad ya. Nih, makanya saya sering nanya sama orang Islam, bisa nggak menyembah Allah tanpa ada Muhammad? Jawabannya nggak bakalan bisa. Kenapa? Nih, dengerin. Pause dulu Johan. Ya, gue pause juga berbobot, gak cuma asal. Ini namanya mitologi bukan? Nur Muhammad mitologi bukan? Nih, gue tunjukin ya data kalau misalkan ada orang yang sampai mengenal Nur Muhammad itu sama dengan Allah. Makanya ada yang bilang Muhammad itu Allah. Nih, ya, perlu gue putar lagi video yang sempet ini. Nih, ntar ya, Johan di pause dulu ya. Nih, dengerin nih kata guru ndak lu nih. Sudan min amri Rabbi, itu urusan Allah, jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad lu bilang Allah, gila nggak lu? Gila nggak lu menurut lu Muhammad dibilang Allah? Gila nggak lu? Hah? Lu bilang kita penyembah manusia, lu sama-sama nyembah manusia, bos. Nih, mau gue tunjukin lagi penyembah manusia. Tahan, Johan. Tahan, Johan. Tahan nih. Lu tahan nih. Nih. Ntar. Oh, dari HP aja deh. Kalau dari ini kayaknya pada sawan. Kalau dari laptop ketikan gue kayaknya terlalu menggebu-gebu ya. Nih dari laptop aja ya. Nih, nyembah manusia nih. Nggak usah pakai suara lah, berisik. Suaranya mengganggu. Nih, pakai suara ya. Nih. Lu jawab nih. Ini ngapain nih orang-orang nih? Nih. Ini ngapain orang-orang nih? Ini ngapain ini? Nyium-nyium apa ini nih? Nyembah manusia nih, nyembah bekasnya ini, nyembah rambutnya ini. Nih, baca tuh kedatangan siapa? Lu sama-sama nyembah manusia, nggak usah begitu, men. Nih, baca nih ya. Nih, fatwanya lagi nih. Bentar, saya tunjukin kalau bakalan ada orang yang mengatakan Muhammad itu Allah. Tahan, Johan. Pagan gak ini? Muhammad manusia bukan? Sekarang saya tanya Al. Lihat ini. Hah? Sama-sama penyembah manusia, diem aja bos. Gue nyembah manusia, yang penting manusianya mulia, bisa bangkit, bisa membangkitkan orang dan tokoh sejarah lagi, historical event. Lu mau bahas Sanhedrin mana yang lu bawa? Buka dong. Sanhedrin mana yang lu maksud? Lu bawa Sanhedrin, ngerti nggak Sanhedrin? Paham nggak Sanhedrin? Buku-buku yang tadi lu bacain, coba tampilin di data. Ya gue minta ya. Terserah mau lu pakai cara kayak si Uniripa, datanya nyusul. Yang penting data itu harus nyampe ke gua. Kapanpun itu. Tanggapi ya. Sekali lagi Joseph ini tidak menjawab. Dia petentang-petenteng buka data, tapi nggak tahu apa yang dia bicarakan. Pertanyaan saya aja dia nggak jawab. Saya tanya tadi itu bukan peristiwa ya. Anesterianya yang saya tanya tuh Injil Matius mengutip cerita yang mirip dengan antesteria itu gitu. Sama itu ceritanya, cerita yang ada dalam Matius itu ya.
yaitu ada zombie bangkit itu jalan, itu sama dengan cerita perayaan Antesteria gitu, perayaan pagan. Saya masih dalam konteks pembicaraan saya, Joseph, ya. Dan kamu tidak menjawab. Saya tanya tadi kenapa ada dalam Matius, kemudian dalam Injil Lukas, Yohanes dan Markus nggak ada gitu. Terus cerita itu dapat dari mana? Karena cerita itu sama dengan cerita perayaan pagan Yunani. Kan itu dalam konteks pembahasan saya dan pertanyaan saya, ya. Nah, kemudian tadi kamu bawa orang membahas orang yang mencium kuburan atau ziarah kubur. Saya udah jawab tadi bahwa yang dikatakan menyembah itu, kamu harus pahami substansi pembicaraan. Menyembah itu adalah ketika sesuatu itu diakui Tuhan baru disebut disembah. Kalau tidak diakui sebagai Tuhan, lalu ada orang yang mencium, itu bukan makna menyembah, bro. Misal nih, lu lama nggak ketemu, gua nggak lama nggak ketemu sama emak gua nih, gua pulang kampung, terus pulang gua cium, apa gua nyembah emak gua? Kan kagak. Jadi ya ini cerdas sedikit lah gitu ya. Orang mencium sesuatu karena dia cinta, karena dia kangen, karena dia rindu, nggak berarti karena dia nggak menganggap sesuatu itu sebagai Tuhan. Kecuali diakui sebagai Tuhan, itu baru bisa lu katakan dia menyembah. Tauhid versi tadi Salafi lu bilang, ya gue nggak Salafi sih, ya beda bro. Salafi itu tauhid, bukan 3 oknum. Nggak ada, Tuhannya cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad tetap Rasul dan Nabi, ya tidak ada oknum yang nggak ada. Sedangkan tauhid itu maknanya apa? 3 tauhid itu setawannya ya, yang dalam konsep teman-teman Salafi itu 3 tauhid itu 3 konsep. Bukan 3 Tuhan, beda konsepnya 3, yaitu Allah sebagai pencipta, pengatur, pengelola, kemudian Allah sebagai sesuatu yang disembah, kemudian Allah sebagai pembuat hukum, ya, aturan. Nah itu 3 konsepnya yang 3, tapi Tuhannya pribadinya cuma 1, ya. Berbeda dengan lu Trinitas mah 3 pribadi, 3 oknum, ada Bapa, Putra, Roh Kudus, 1 di langit, 1 di udara, burung, 1 di Sungai Yordan dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi lu katain itu 1, padahal pada kenyataannya itu 3. Jadi nggak bisa lu samain. Trinitas ya tetap Trinitas, Tauhid itu beda, oknumnya tetap 1, ya. Nggak ada 3 pribadi itu, nggak ada, Joseph. Gitu ya. Jadi pahami makna menyembah itu apa. Seperti Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, ya. Dia menghormati, bukan disuruh menyembah, bukan disuruh mengakui Adam itu Tuhan, bukan. Dia suruh menghormati Adam. Seperti itu. Ya seperti orang mencium makam ulama misalnya. Iya karena dia kangen gitu, karena dia suka gitu, karena pengajaran dicium saja, dihormati, bukan karena dia ingin menyembah makam itu. Jadi konteksnya ke situ. Nah, jadi itu tadi pertanyaan saya tadi, tolong ditanggapi tadi ya tentang itu tadi Matius tadi itu ada zombie yang berjalan-jalan tadi bangkit itu, seperti cerita Anesteria itu yang perayaan pagan Yunani yang 3 hari itu. Mereka menurut saya itu masuknya ya asimilasi tadi, dari udah kaidah umum di mana agama monoteis ketemu dengan politeis yang pagan ya, penyembah banyak Tuhan, kemudian di merger jadi satu, dikompromikan, maka dia akan lahir sinkretisme ya. Nah ini kan yang kita lihat gitu, bagaimana Paulus berdakwah kepada non-Jews gitu, orang-orang non-Yahudi yang penganut pagan ya. Tentu saja mereka menolak ibadah Allah Yahudi ketika itu, maka dihilangkanlah seperti sunat ya, makan babi, tutup aurat ya, kemudian sholat ya, makan riba itu dihilangkan. Boleh mereka tetap menjadi pagan selama mereka yakin bahwa Yesus itu mati kemudian dibangkitkan ya sebagai penebus dosa. Nah ini konsep yang waktu habis Mas Al, giliran Bro Joseph untuk menanggapi. Bahas lagi Anesteria, gue tadi udah bantah ya. Sekalipun tidak tercatat di Injil, yang mau lu katakan itu tidak tercatat bukan berarti kisah tersebut baru pop up. Kamu harus mengerti ketika penginjil seperti Santo Yohanes, Santo Markus, Santo Lukas, Santo Matius menuliskan Injil, mereka menggunakan gaya menulis yang berbeda-beda dan cerita mereka itu saling melengkapi. Contoh ya, ketika pada saat perjamuan kudus
perjamuan Tuhan malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Apakah semuanya sama? Kalau semuanya sama itu jadi identik seolah-olah yang nulis satu orang. Botol, paham nggak kenapa jadinya berbeda-beda yang nulis? Karena itu artinya bahwa ada yang tidak lengkap dilengkapi. Itu makanya penulisnya beda-beda. Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Kenapa beda-beda? Karena metode mereka berbeda-beda dalam menceritakan. Memang menurutmu ada yang tahu ketika Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani ceritanya seperti apa? Apakah lengkap semuanya? Enggak. Saya nggak bilang, oh Alkitab kami lengkap banget loh. Sampai lengkap-lengkapnya itu sama semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak kayak gitu. Itu dari POV, tau Al, POV, bahasa Inggrisnya, point of view. Lagi, mau perayaan Antesteria lagi ya. Antesteria itu adalah perayaan musim semi, perayaan orang memberkati. Memberkati apa? Memberkati pemberkatan rumah tangga. Dan di situ tidak dikatakan ada kisah yang mirip, ada zombie berjalan-jalan seperti pada saat Yesus itu disalibkan, ada peristiwa orang-orang bangkit dari antara orang mati begini. Aduh, stop dong cocokologinya. Gue aja cocok aja lo bilang gak ini. Tapi kalau gue cocok-cocokologi itu selalu kena loh. Kenapa? Gue itu berbicara data. Lihat ini. Lo bilang tritologi, tritauhid itu satu Tuhan. Iya. Lo bilang nih sama orang Sunni nih. Nih orang Sunni, nih Sunni nih. Nih media apa? Media apa ini? Media apa? Baca nih orang Islam di bawah yang dukung Al. Segera waras otaknya. Tritauhid itu nggak pernah diterima sama orang Sunni. Ya, bahkan dibantah. Kenapa nih? Baca nih. Ya, baca nih. Kenapa dibantah nih? Dicurigai adanya agenda tersembunyi. Lu bayangin. Katanya tauhidnya sama. Satu Tuhan. Nih baca nih. Perbedaan pendapat antara kaum Wahabi dan Sunni diawali dari penafsiran dan penggunaan kata Rob dan Ilah. Rob itu digunakan untuk tauhid dalam penciptaan. Wah, tadi ini nih, agak singgung-singgung nih. Allah yang mencipta oleh. Ternyata beda juga mereka. Kata ilah digunakan untuk tauhid dalam ibadah. Wah, ini beda ini. Beda ini. Beda ini dibantah tuh. Bantahan terhadap doktrin tauhid Wahabi. Ini dibantah dari tauhid. Pantas dong gue bilang pagan. Ya gimana nggak bilang pagan orang dibantah. Kemudian balik lagi. Katanya mencium-cium itu menghormati. Ya elah bos. Lo inget gak? Lo pakai ini dikatakan ini ajaran pagan. Lo inget gak? Lo bilang ini orang-orang ini lagi cium patung nih pagan. Lo apa bedanya sama yang tadi? Nih apa bedanya sama yang ini nih? Pause dulu Johan. Aduh, jangan dong. Munafik, kaum munafikun. Apa bedanya kita sama ini? Saya kalau jadi Islam saya malu mending. Ya, apa bedanya sama yang ini? Ini saya mau tanya, kalau memang ini rambut Rasulullah asli, ini dari mana datanya nih? Nih apa bedanya nih? Ntar kita lihat ya, tuh ngapain? Dicium, ya kan? Dicium tuh. Nah, ini tuh. Pause lagi. Nih gue kejar lo di konsep pagang. Ya, orang Kristen sudah mengenal apa yang disebut dengan relikui. Relik orang suci. Lihat ini pagan ini. Ya, ini pagan ini. Kenapa konsepnya bisa sama dengan mencium rambutnya Rasulullah? Kenapa bisa sama? Relik ini Bang Al, relik ini adalah orang-orang suci yang dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu dihormati karena jasa mereka, karena kekudusan mereka. Saya ke sana sebenarnya. Jadi bukan disembah, gitu. Bedakanlah. Kalau kalian kan memang disembah. Misalnya kalian Yesus itu kan memang kalian anggap Tuhan. Roh Kudus memang kalian anggap Tuhan. 2, ya Allah juga kalian anggap Tuhan. 3, ya. Walaupun di dalam Bible sebenarnya kata Elohim itu kan plural majestik, itu penghormatan yang plural, penghormatan, tapi itu adalah singular, ya. Satu, ya, bukan jamak gitu. Nah, tapi saya nggak bahas itu ya. Saya cuma tadi membahas masalah tentang prinsip bahwa mencium benda-benda yang tadi itu bukan berarti menyembah, ya. Jadi apapun itu tidak menyembah. 1. Kedua, ya, tentang ini tadi yang kamu tunjukkan itu, ya, kebanyakan itu konsep-konsep
itu dianut oleh orang-orang sufi, dan itu nggak mewakili mayoritas ya. Ada memang mazhab sufi dan mereka lebih suka hal-hal seperti itu ya. Tapi secara umum tidak mewakili itu ya, yang yang kamu tunjukkan tadi itu ya, mensakralkan, mengkultuskan seperti itu. Walaupun itu ada ya, tapi hukumnya itu masih khilaf. Kenapa? Karena memang itu tidak diniatkan untuk menyembah. Misalnya ke kuburan, itu ziarah sebenarnya. Ziarah makam, ziarah kayak gitu ya. Bukan datang untuk menyembah kubur, bukan. Itu dua hal yang berbeda. Orang ziarah kubur itu sebagai ibadah. Ya, kenapa? Karena mengingatkan mereka akan hari pembalasan, hari akhir ya, dengan mengingat berziarah ke kubur mereka akan teringat akan kematian ya, sehingga memicu mereka, menyemangati mereka untuk ingat akan akhirat, beramal seperti itu. Jadi bukan karena dia mau menyembah apa yang ada di dalam kubur itu, tetapi ketika mereka yang tidak paham kemudian memang dia meminta kepada kuburan, dalam Islam itu diharamkan, hukumnya syirik jatuhnya ya. Ada fatwanya itu, hukumnya syirik kalau meminta kepada kuburan ya. Tapi kalau bertabaruk yang kamu bilang tadi itu ya, benda-benda peninggalan Nabi kemudian bisa menyembuhkan, bisa segala macam ya, dalam beberapa kasus ya itu memang bisa diterima karena ada kesamaan ya. Nah, tetapi lagi-lagi dalam ajaran Islam itu sangat ketat ya aturannya, supaya tidak mengeneralisir segala hal, mengsakralkan atau mengkeramatkan ya, nggak bisa semua gitu. Memang ada beberapa ya, katakanlah sekte atau mazhab ya, dia mengkultuskan imamnya sehingga terlampau mengkeramatkan gitu ya, bekasnya direbutin apa segala macam kayak gitu. Tapi lagi-lagi itu tidak dalam konteks bermakna dia menyembah, tidak bermakna sampai seperti itu ya. Namanya mengalap berkah itu bukan menyembah, bukan. Dia hanya karena dia cinta sama orang soleh, dia ambil bekasnya atau dia cium seperti itu saja, tapi tidak sampai pada level menyembah. Nah, kalau kalian kan enggak, Yesus itu memang kalian sembah, Allah juga kalian sembah, Roh Kudus juga kalian sembah gitu. Jadi enggak apple to apple, enggak sama dengan kalian konsepnya. Tetap kalian itu trinitas ya. Kalau kami memang tauhid ya, monotheism ya, begitu. Nah, kemudian apa tadi makna Rob tadi, kata Rob itu ya, Rob itu kan ada tauhid rububiyah yang mengakui bahwa Allah inilah satu-satunya pencipta, pemilik alam semesta. Makanya dalam Islam itu menolak ketika ada makhluk yang disetarakan dengan Tuhan, karena bagaimana mungkin ada manusia yang menciptakan alam semesta, kan nggak mungkin, hanya Allah saja. Makanya dikatakan tauhid rububiyah. Nah, karena Allah yang menciptakan alam semesta, mengelola, memberi rizki ya. Nah, sementara kalian menyembah Yesus. Sementara apakah Yesus memberi rizki kepada kalian? Saya tanya. Apakah Yesus menghidupkan dan mematikan? Wong dia juga mati kok disalib. Walaupun ya oke lah, dogma kalian mengatakan dia bangkit lagi dan seterusnya. Tapi kita bicara dengan akal saja sekarang, dalil nakli ya. Faktanya kan tidak begitu ya. Dia mati, dia makan, dia tidur, dia kejamban dan seterusnya. Nah, jadi berbeda sekali lagi konsepnya. Nah, dalam Islam itu memang dikatakan tauhid itu ya memang sentralisasinya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mencipta. Tidak ada penisbatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dalam konteks emanasi, memancang. Ya, waktu habis Mas Al. Ya. Bro Joseph silakan disanggah. Bentar ya, bentar. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman ya, ini yang dinamakan dengan apa yang kita sebut sebagai bertasyabuh. Wah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini yang mau saya tadi dikejar di dalam konsep Islam, dan saya dari tadi mau coba untuk fokus ke topik yaitu dengan konsep pagan ini. Wah, ternyata di Islam banyak sekali konsep pagannya. Dari tadi semacam 2 ronde kita bahas tentang konsep tabaruk. Baru kali ini Bang Al secara jujur bilang itu konsep tabaruk. Dari tadi saya mau pancing itu ya. Bersyukur di akhir ini sudah dikatakan itu konsep tabaruk. Tapi Bang Al ya, bertabaruk itu dapat menimbulkan itu gulu. Tahu itu gulu kan ya? Tahu gulu itu berlebih-lebihan, mengandung syirik ya. Itu sebab orang salafi itu gedek sama orang Ahlussunnah wal Jamaah, tahlil, ziarah kubur ya. Yang tadi ngalap berkah dari orang-orang soleh, itu saya kasih tahu sama Anda,
dengerin orang-orang Islam di bawah, dengerin orang-orang Kristen di bawah. Konsep Islam bukanlah menyempurnakan, tetapi konsep kelipingan, nyontek. Saya kasih tahu sama kamu Al, ini ilmu buat kamu. Di dalam gereja Katolik, konsep tabaruk itu sama dengan konsep dulia. Apa itu dulia? Dulia itu adalah penghormatan, veneration, ya, yang ditujukan kepada para orang kudus termasuk Bunda Maria, yang penyebutannya disebut dengan hyperdulia. Ini yang disebut dengan tabaruk. Dan ini yang saya kejar dari tadi. Ini poinnya teman-teman. Ketika Islam mengatakan kami mengalap berkah dari orang-orang peninggalan, sama seperti kamu mencium anak kamu. Enggak, beda. Anak saya nggak bisa datengin berkah, ya. Orang tua saya nggak bisa datengin berkah, beda. Saya katakan beda. Kalau orang tua saya datengin berkah, ya, tapi beda. Kenapa? Karena kalau sama, ngapain orang sampai injek-injekan, sampai ngantri buat ngalap berkah dari orang soleh dalam Islam? Tuh, konsep kalian masih berantakan gitu kok. Sosokan bahas pagan, ya. Dikatakan nggak boleh gulu, ya, gulu. Kenapa? Kalau kamu merujuk kepada pemahaman bertabaruk pada zaman Rasulullah itu boleh, karena Rasulullah pada saat itu masih hidup, dan Rasulullah itu nggak bisa kamu samakan dengan orang lainnya, nggak bisa kamu samakan dengan ulama-ulama lainnya, ya. Bahkan, ya, para sahabat itu nggak sampai dengan yang sampai berlebihan. Kenapa? Para sahabat nih, saya tampilkan data nih. Ya, tuh. Kamu tahu nggak Al? Saya kasih tahu nih ya. Saya kasih tahu orang Kristen, saya kasih tahu kamu Al. Tujuan saya debat itu sebenarnya untuk membenturkan sesama Islam. Tuh lihat komentar di bawah itu ada sesama Islam yang bahkan dukung saya loh. Menganggap kamu itu syirik. Udah sampai itu strategi saya. Dengerin ya. Ya kan bisa saya dituduh katanya membentur-benturkan. Ini dari website nih, muslim.org.id, hukum bertabaruk kepada orang solih. Nih, para sahabat meninggalkan perbuatan tersebut. Kenapa? Ya, karena nih kita telah mengetahui bahwa tidak terdapat kabar yang sahih bahwa para sahabat bertabaruk kepada orang solih selain Nabi SAW. Padahal mereka adalah generasi terbaik sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dan para ulama yang lain. Ya, tuh, nggak ada. Jadi yang bertabaruk itu kalian doang nyiptain sesuatu ajaran yang baru. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ngikutin onten. Nih, saya tampilin nanti masalah dulia. Nih, dulia nih. Dulia itu penghormatan dalam gereja Katolik. Nih, ngikutin kamu tuh penghormatan tuh, ya. Nggak ada di Islam, itu nggak ada bertabaruk dengan siapa, ngalap berkah dari orang soleh peret. Ya, sahabat aja nggak ada kok. Tabi'in aja nggak ada kok. Ya, jangan ilmu kayaknya bahasa cuman itu tuh doang, pusing saya. Dengerin ya teman-teman Islam Kristen, dengerin. Tadi kan dia bilang ziarah kubur itu nggak menyembah. Oke, ziarah kubur nggak menyembah. Oke, ziarah kubur ngapain? Mendoakan, ya kan, bacain Yasin, bacain Al-Fatihah. Itu bacain buat dalam Alkitab. Ketika Yudas Makabe, di sini katakan ketika Yudas Makabe dan anak buahnya hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di pertempuran, mereka menemukan adanya jimat dan berhala kota Yamnia pada tiap jenazah itu. Maka Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Jadi untuk mendoakan arwah orang-orang beriman di dalam gereja Katolik itu ada dinamakan dengan misa. Perayaan misa arwah orang beriman. Di kalian itu nggak dikenal. Ini namanya tasyabuh, ini meniru, mencontek. Iman kalian. Bang Al terakhir langsung closing statement aja biar nggak terlalu lama. Oke, setelah Bang Al menjawab ini terus close statement. Oke, silakan Bang Al. Oke ya. Jadi lagi-lagi saya tegaskan berarti kesimpulannya fik ya. Pertanyaan saya tentang Matius tadi, zombie berjalan-jalan tadi itu nggak dijawab sama si Joseph. Itu dari mana ceritanya, kenapa di kitab lain nggak ada, kenapa itu ada, dan itu tidak tercatat dalam sejarah ya. Nggak masuk akal itu ada kubur terbelah, kemudian orang keluar zombie seperti film Walking Dead itu nggak ada. Kalau ada pasti heboh dan dunia pasti mencatat. Flavius Josephus itu ahli sejarawan, dia mengatakan cerita itu nggak ada katanya itu. Nah, anehnya itu ada gitu. Oke ya, jadi dia tidak bisa menjawab. Fik ya, harus diakui itu. Kemudian tadi satu lagi yang saya tegaskan bahwa si Joseph ini berkali-kali sudah saya ulangi, saya singgung, tidak paham-paham juga mana menyembah ya.
Berbeda mana menyembah. Orang ngalap berkah itu bukan menyembah. Ngalap berkah itu dia ngambil berkah ya, hanya mengharapkan masalah keberkahan saja. Dia bukan menyembah, itu berbeda ya. Dan saya tidak katakan bahwa saya juga setuju dengan hal yang itu, karena itu bukan pokok sih dalam Islam. Itu masalah furu lah, ngalap berkah, bertabaruk ya, perkara-perkara itu tidak perkara yang usul. Yang usul itu adalah tauhid ya. Siapa Tuhan itu? Siapa yang kamu sembah? Allah Subhanahu wa taala ya. Allah satu-satunya zat yang disembah ya. Selain Allah itu adalah makhluk. Nah, kalau kalian ini kan masalah pokok yang problem, masalah usul ya. Tuhannya siapa? Kamu aja masih bingung tuh. Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan yang mana satu? Tiga-tiganya Tuhan. Setara apa enggak? Nanti panjang lagi ceritanya tuh. Kalau Tuhan kok wujudnya manusia? Banyak pertanyaannya tuh. Tapi ya sudah, itu saya tidak akan bertanya lagi. Cukup gunakan akal, kamu berpikir apa betul Tuhan itu sama dengan manusia? Di mana dalilnya itu? Nggak ada. Ya, dalam Torah nggak ada, perjanjian lama nggak ada. Ya, jadi menyembah makhluk, ciptaan Tuhan, menyembah manusia, itu yang disebut menyembah berhala ya. Dan menyembah berhala itu dalam konsep orang-orang Barat itu disebut paganisme ya, aliran penyembah berhala. Dan kemudian satu lagi yang terakhir. Cuma di sini diskusi kita adalah untuk membahas kenapa ada perbedaan, kenapa ada inhiraf, penyimpangan-penyimpangan yang tadi tauhid menjadi trinitas. Kemudian yang tadinya hukum-hukum Torah itu kenapa dihilangkan? Kamu dari tadi diskusi nggak menjawab substansi pertanyaan-pertanyaan saya. Paulus berdakwah kepada penyembah-penyembah pagan itu, dia menghapus semua hukum-hukum Torah ya, seakan-akan sah itu. Nah, itu substansi, itu hukum, itu syariat. Apakah Paulus itu otoritas yang lebih tinggi dari Yesus sehingga itu boleh dibatalkan gitu? Hanya karena untuk supaya dihybrid, bisa dikombinasikan, dikompromikan dengan agama paganisme yang ada di Yunani ketika itu. Mungkin maksudnya sama lah kayak kejawen di Indonesia gitu ketika masuk ajaran Islam ya. Tetapi itu kan juga tetap didakwahi sampai sekarang bahwa itu bukan suatu hal yang dibenarkan ya, ketika mengakui ada banyak Tuhan, kan tidak begitu. Sinkretisme kan seperti itu, mengakui ada banyak Tuhan. Tetaplah itu diluruskan, itu merupakan penyimpangan ya, bahwa menyembah itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada penyembahan kepada roh-roh gentayangan dan seterusnya. Nah, jadi itu hal-hal yang substansi menurut saya dari diskusi ini sama Joseph. Saya juga belum mendapatkan paparan yang memadai dari pertanyaan-pertanyaan saya ya. Misalnya bagaimana dia mengurai konsep hakikat Tuhan itu, kenapa adalah dalam 3 pribadi. Itu dari mana datangnya dan bagaimana kaidahnya. Dia tidak menjawab itu, malah lari kemana-mana. Ya, jadi saya rasa Joseph, kamu sebelum melangkah ke Islam, clearkan dulu ya hal-hal yang menjadi prinsip pokok-pokok dalam agama itu, masalah tauhid atau ketuhanan itu sendiri ya. Ini berkaitan di perjanjian lama ya. Sema Israel Elohenu Adonai Elohim Ehad. Ya, sembahlah, jangan ada Allah-Allah lain di dalam 10 hukum Torah, itu yang utama ya. Menyembah Allah saja, tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dalam hal ketika ada Allah-Allah yang lain, maka itu adalah berhala-berhala yang diciptakan, karena memang tidak diajarkan oleh para nabi sebelumnya dan tidak ada secara jelas ya di dalam Alkitab ya, baik Torah maupun Perjanjian Lama atau Injil maupun Al-Qur'an, dan dijelaskan bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan duinatur, trinatur dan seterusnya. Nah, jadi ini clear ya. Jadi hal ini yang seharusnya kamu clearkan, tapi tadi lompatnya kemana-mana dan kamu nggak akan bisa membenturkan saya dengan Muhammadiyah atau NU, karena saya ini pemahaman saya moderat. Saya berdiri di atas semua mazhab. Oke, waktu habis. Oke, untuk close statement silakan untuk masing-masing pihak berbicara. Ini saya diberikan closing statement, tapi saya juga sekaligus ya, ini keberatan saya terhadap diskusi ini. Yang pertama, saya keberatan ketimpangan data yang saya tampilkan, walaupun nanti pada akhirnya akan timbul lagi, oh Joseph gak ngerti tuh sama datanya, cuma ditampilin doang. Kemudian Anda mengatakan sebenarnya ada banyak data-data yang mau saya tampilkan. Contohnya ketika dikatakan di Sanhedrin Yesus itu dirajam. Lebih parah lagi, Anda mengatakan katanya orang Israel itu sama seperti Islam orang Yahudi menyembah Allah. Kalau kalian sama menyembah Allah, ini di dalam Sanhedrin nih Sefaria, Muhammad gak mungkin dikatain gila. Nih dikatain mesugah. Ini Muhammad dikatain gila. Karena saya bilang gak usah pungut-pungut data-data yang sebenarnya itu data yang ngebugin kalian juga sendiri.
Nih Muhammad dikatakan gila kok. Kalau kamu menyembah Tuhan yang sama, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad, gak mungkin nabimu dikatakan gila. Nabimu pasti disejajarkan dengan nabi-nabi lain nih, kayak Ayub. Kasihan nabimu dikatakan gila. Ya, kemudian lagi menolak konsep diniatur. Aduh, Bang Al, tadi saya udah bahas konsep Nur Muhammad, gak berani dijawab kok. Di Islam sebagai kesimpulan saya juga ada konsep Nur Muhammad yang adalah doinaturnya Muhammad. Nih, Nur Muhammad itu berada di dalam jasad Muhammad. Bahkan sebelum Muhammad ada, Nur Muhammad itu sudah ada. Bahkan dikatakan sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan. Makanya saya pernah berdebat dengan Uni Rifa pun, Uni Rifa nggak bisa jawab, nggak bisa bantah kenapa Nur Muhammad jadi awal ciptaan dan kenapa Allah menciptakan berdasarkan Nur Muhammad. Ini kan menjadi persoalan. Kenapa? Nih, ya kita bahas lagi ya. Saya berani ke Alkitab untuk masalah ini atau masalah apapun ya. Ini namanya konteks nyontek. Lihat ini. Dikatakan apa? Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan. Nih lihat nih. Ini dari mana ini? NU moderat kan katanya, moderat kan? Moderat kan? Moderat kan ya? Moderat nih, baca. Nabi Lut dikatakan sebab penciptaan alam semesta. Nih ya. Sorry bukan yang ini. Kok yang ini sih? Mana? Sorry, bentar Johan, bentar. Salah bukan yang ini. Nah ini. sorry. Nih ya. Sorry ya. Nih. Dikatakan bukan karena engkau, jika bukan di antara Islam, Anda memahami iman Anda dulu dengan benar, baru Anda itu lari ke iman orang lain. Karena apa? Karena tampaknya dalam iman Anda juga masih berantakan, dapurnya masih berantakan. Saya katakan, kekristenan tidak pernah ada konteks yang namanya tidak diperbolehkan bertasyabuh. Justru kekristenan sangat terbuka dan tidak bisa dikatakan sinkretisme. Yang ada adalah inkulturasi. Bedakan inkulturasi dengan sinkretisme. Karena apa? Sampai kapanpun gereja menolak tegas dengan adanya pencampuran ajaran-ajaran sesat. Bahkan kata bidat terlebih dahulu sudah digunakan oleh gereja. Galatia 1 ayat 8 Rasul Paulus menggunakan kata anatema yang sama dengan bidat. Maka gereja sudah mengutuk bidat-bidat yang berusaha untuk mencampuri ajaran-ajaran pagan-pagan berhala. Kalau kamu harus tahu. Jadi di kekristenan, ajaran itu tidak ada yang sinkretisme. Semuanya bersifat inkulturasi tanpa mengurangi esensi pengajaran yang bersifat doktrin primer. Dan di dalam kekristenan tidak pernah dilarang untuk yang namanya inkulturasi. Beda dalam Islam. Makanya konsep bertasyabuh ini yang selalu saya gaung-gaungkan. Kenapa? Di dalam kekristenan, Ortodoks, Protestan, Katolik tidak pernah mempermasalahkan siapa tentang Yesus, apa itu Allah Tritunggal. Tidak pernah. Walaupun pada akhirnya nanti kita merujuk kepada permasalahan Katolik dan Ortodoks mengenai masalah filioque. Tapi itu bukan doktrin primer. Kenapa? Karena nanti itu bahasanya beda lagi, bukan konteks tema pagan. Berbeda dengan Islam. Kenapa? Dalam Islam, konsep-konsep seperti bertasyabuh, syirik, dan segala macamnya kalau saya bilang denom ya, karena aliran ya. Karena berbeda pendapat. Contohnya tadi saya tampilkan data bahwa ternyata tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah itu tidak dipakai dalam kalangan Sunni. Kalau kamu pakai itu berarti kamu Wahabi. Gitu. Karena orang Sunni justru menolak dan itu adalah bukti perbantahan dalam masalah mengenai konsep tauhid ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulan saya debat kali ini agak cukup kurang ini lagi ya, karena timpang. Saya menampilkan data dan data saya itu tidak terbantahkan. Berbeda dengan Bang Al tanpa data. Gitu. Oke. Mas Al ingin melakukan close statement? Dipersilakan Mas. Closing statement ya. Oke, saya closing statement. Sedikit lah saya singgunglah pertanyaan dia tadi itu ya, mengenai Nur Muhammad segala macam itu. Ya, itu yang membawa konsep itu awalnya namanya Al-Halaj ya. Al-Halaj itu udah dihukum mati ya oleh Qadi, 70 Qadi di Baghdad itu dia dihukum mati karena dianggap sesat. Kalau di Indonesia itu namanya ini siapa Siti Jenar ya, dan itu minoritas dalam Islam, tidak mewakili seluruh ajaran Islam. Itu satu. Yang kedua,
kesohihan hadis-hadis Nur Muhammad itu juga tidak bisa diverifikasi ya di dalam maktutotnya, di dalam sumber aslinya, sumber hadis-hadis ya. Jadi itu dianggap memang hadis dari luar yang dimasuk diimpor ke dalam Islam. Tapi lagi-lagi di sini saya tidak mengeneralisir karena pemahaman Nur dalam konsep Ahlussunnah itu adalah maknawi ya, bukan dalam konsep pribadi Rasulullah tapi maknawi, yaitu pengajaran. Nah, itu yang ada. Jadi kalau konsep Dwinatur seperti Yesus yang hybrid antara manusia dengan ilahi itu nggak ada dalam Islam ya, makanya disebut itu kalau dalam Islam itu berhala, itu mentuhankan manusia itu berhala dalam Islam ya. Jadi tidak ada konsep hybrid penyatuan, tidak ada. Jadi itu aja simpulnya. Jadi nggak apa-apa, mungkin lain kali nanti bisa diskusi lagi. Kalau apapun hasilnya saya hargai ya, perbedaan-perbedaan yang ada ya nggak apalah, anggaplah ini karena permulaannya jadi agak sedikit semeraut ya. Ya mudah-mudahan lain kali bisa diskusi lagi lah. Oke lah, thank you lah hostnya cakep nih, tenang. Oke, Mas Al, terima kasih atas kehadirannya. Oke, diskusinya ditutup karena sudah melakukan close statement dan mohon tidak ada permasalahan eksternal ke depannya. Oke, terima kasih untuk Mas Al sudah hadir. Salam sehat Mas Al buat keluarga, buat Mas Al juga. Terima kasih Mas Al untuk sudah hadir di sini. Ya teman-teman, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi ataupun debat lintas agama antara Joseph Albert Michael bersama dengan Muslim, di mana di dalam debat ini Muslim menuduh bahwa Kristen itu berindikasi sinkritis ataupun sinkritisme. Namun dengan sangat baik dan jelas serta tegas Joseph Albert Michael sudah menunjukkan bahwa dasar daripada Muslim mengatakan Kristen terindikasi sinkritis diambil dari adanya mitologi dewa Zeus. Jadi jelas sekali ini adalah sebuah mitos yang tidak bisa dianggap sebagai dasar ataupun pijakan untuk menuduh suatu agama itu sinkritis. Tetapi seseorang bisa menuduh ataupun menganggap demikian jika ada fakta-fakta yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis untuk menguatkan setiap narasi ataupun pernyataan yang dikemukakan. Karena itu teman-teman, bahwa ajaran kekristenan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu tidak ada indikasi sinkritisme sama sekali. Oleh karena semuanya itu adalah fakta-fakta valid yang ada di dalam sejarah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh karena ada saksi-saksi mata mulai sejak dahulu kala hingga daripada adanya Alkitab Perjanjian Baru, sehingga hal itu tidak dapat dibantah dan tidak mungkin akan terbantahkan. Tetapi sebaliknya, narasi-narasi yang dibangun dari narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau narasi yang tidak dibangun atas dasar data dan fakta yang jelas dan akurat, maka hal itu akan gampang sekali dijatuhkan bahkan dihancurkan seperti yang ternyata di dalam diskusi ini. Dan kiranya melalui akan diskusi ataupun debat ini teman-teman semua mendapatkan wawasan yang baru, pengetahuan dan juga berkat khusus ya. Tuhan Yesus memberkati.